saya tuh suka miris banget. Kenapa miris? Karena kalau saya lihat ya iklan-iklan, misalnya iklan-iklan pinjol, iklan-iklan pay letter, pinjaman online dan segala macamnya, itu mereka kayak getol banget minta orang supaya pakai produk mereka alias minjem duit gitu kan. Tapi kemudian minjem duitnya itu adalah disarankan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Misalnya ada nih iklan pinjol ya. Saya nggak usah sebut mereknya, mungkin kamu juga pernah lihat iklan ini. Jadi ada orang pengen beli handphone, nggak punya duit, ternyata ada pinjaman online, wah enak banget, bisa langsung beli handphone baru nih. Itu parah banget. Atau nggak yang kedua, ini umum banget yang kedua nih. Mau liburan nggak bisa, ya udah pinjem aja pakai pinjol ini, lalu kemudian liburan bayar belakangan. Itu kayak kenapa kita dengan mudahnya gitu ya, dengan sebebas itu dicekokin dengan hal-hal yang sifatnya bisa membahayakan sekali secara finansial. Kenapa saya bilang membahayakan? Karena gini, ketika saya ngajarin orang tentang utang gitu kan, tentang berhutang di YouTube channel ini gitu, itu banyak banget haternya, banyak banget yang bilang, wah ini bahaya nih, diajarin utang, riba dan segala macamnya. Padahal ketika saya mengajarkan berhutang, saya selalu bilang, hutang itu ada dua jenis, yang baik dan yang buruk. Hutang yang baik adalah ketika kita berhutang, lalu kemudian kita berinvestasi, karena itu adalah cara orang kaya jadi kaya. Mereka pakai utang. Contoh, utang misalnya 1 miliar. Lalu dari utang 1 miliar itu, anggaplah cicilannya ya, pokok plus bunganya gitu. Misalnya 15 juta per bulan, 1,5% gitu kan. Ini contoh aja. Lalu kemudian dengan uang 1 miliar, si orang kaya ini dia berinvestasi di bisnis misalnya, ekspansi bisnisnya, yang kemudian dia bisa menghasilkan 30 juta per bulan dari ekspansinya ini. Apa yang terjadi dari 30 juta, 15 jutanya untuk bayar utang, 15 juta sisanya itu jadi cuan. Nah itu kan enak banget sebetulnya. Jadi bisa ekspansi, dapat uang tanpa modal. Kenapa? Karena dimodalin oleh si pemberi hutang. Entah itu bank, entah itu dari investor, dari manapun lah, dari pinjol mungkin gitu kan. Tapi dipakai untuk sesuatu yang positif, hutang yang baik, karena yang bayar utangnya adalah passive income atau cash flow positif dari bisnis yang dia pakai, dari pengembangan bisnis dengan didanai oleh hutang. Sedangkan banyak orang yang menggunakan hutang untuk hal-hal yang buruk, misalnya pakai hal yang konsumtif, beli handphone baru. Mending handphonenya dipakai buat bikin video YouTube. Nih enggak, handphone buat apa? Buat nonton YouTube lagi, buat nonton Netflix lagi. Wah itu kan bahaya banget. Atau enggak, utang buat apa? Buat beli tas baru, buat beli baju baru yang ketika baru dibuka aja dari bungkusnya, itu harganya udah turun. Beli motor baru yang baru keluar dari showroom aja harganya udah turun. Buat liburan, yang selesai liburan tinggal ada apa? Tinggal ada foto dan story-nya aja di Instagram. Ngapain gitu loh. Tapi itulah kenyataannya. Ketika kita berhutang untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, kita nggak pakai mikir, hajar. Tapi ketika diajarin gimana caranya menggunakan hutang untuk hal yang positif, itu langsung dibilang, oh ini riba lah, dibilangnya hati-hati berutang, utang itu bahaya lah. Padahal orang-orang yang sama ketika ditawarin utang untuk kemudian untuk jalan-jalan, untuk beli handphone baru, untuk gali lubang tutup lubang, jadi ngutang buat bayar utang, ya itu mereka lakukan. Sayang banget. Nah, kalau saya sendiri itu saya ada utang, harus pasti ada, karena kalau kita nggak utang itu artinya kecerdasan finansial kita belum cukup tinggi sebetulnya. Karena kesuksesan atau indikator dari kecerdasan finansial seorang itu bisa kita lihat dari seberapa cerdasnya dia mengelola utangnya. Kalau dia utangnya kemudian dibayarin dari gajinya misalnya, artinya ya kecerdasannya belum cukup tinggi. Tapi ketika dia berhutang, dari utangnya itu dia berinvestasi, dan hutangnya dibayar dari hasil investasinya. Nah itulah buat saya pribadi ya, itu indikator seorang udah cerdas secara finansial. Jadi kita ngutang, dibayar sama passive income. Ngutang, dilunasi sama passive income. Nah itulah yang cerdas sebetulnya. Kalau saya sendiri, saya banyak kemudian misalnya ngutang itu kan nggak mesti saya datang ke bank lalu ngutang, kan nggak mesti kayak gitu. Gesek kartu kredit juga hitungannya ngutang. Nah, gesek kartu kreditnya buat apa misalnya? Kalau saya untuk ikut seminar misalnya, untuk untuk beli online course misalnya, untuk beli buku-buku yang bisa meningkatkan income saya misalnya, yang saya bisa belajar dari orang-orang terbaik,
tentang ide-ide mereka, sehingga saya punya pengetahuannya, saya praktekkan dalam bisnis saya, income saya meningkat. Atau saya gesek kartu kredit misalnya untuk beli handphone, tapi handphonenya saya pakai buat apa? Buat bikin konten yang mana kontennya akan ngasih saya passive income. Kebayang ya? Contohnya apa? Ya YouTube channel ini. Ini YouTube channel, ini saya rekam dengan menggunakan handphone, yang mana handphonenya itu saya beli pakai kartu kredit, ngutang. Tapi cicilan kartu kredit dari pembelian handphone ini dibayarin sama dari iklan yang ada di YouTube channel ini. Jadi dari AdSense-nya udah kebayar nih cicilan handphone. Kayak gitu. Jadi menarik banget. Nah, itulah bedanya orang yang cerdas secara keuangan dengan orang yang belum cerdas secara keuangan. Ada juga orang yang benar-benar bodoh secara keuangan, yang benar nggak ngerti. Akhirnya mereka mati karena utang. Yang disalahin apa? Yang disalahin utangnya. Wah, utangnya tuh jelek, utangnya tuh riba segala macam. Padahal yang salah adalah dirinya sendiri. Nggak ngerti gimana caranya membedakan hutang yang baik dan hutang yang buruk. Kalau saya selalu bilang, hutang yang baik itu adalah hutang yang kita pakai untuk berinvestasi, yang hasil utangnya, yang cicil utangnya itu dibayar oleh passive income dari investasi tersebut. Nah, makanya saya punya banyak banget passive income itu sebenarnya hasil dari saya ngutang juga. Banyak passive income atau aset-aset yang saya miliki itu dari hutang. Kenapa? Kalau kita pakai hutang, kita nggak perlu pakai modal, nggak perlu pakai uang sendiri. Itu artinya apa tuh? Kayak misalnya kita nyetak uang dari angin. Dari tidak ada apa-apa menjadi uang, jadi passive income, jadi cash flow. Kenapa ya? Karena saya pakai utang. Tapi tentu saja semua harus dihitung baik-baik, dihitung matang-matang, supaya hasil dari cash flow-nya itu bisa ngebayarin utangnya. Itu yang paling penting. Makanya mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Dan kalau kamu mau belajar gimana caranya membangun ternak uang, membangun passive income, kamu bisa ikutan satu online course yang saya bikin murah banget. Kurang dari Rp200.000, hanya sekitar Rp200.000, kamu akan saya ajarin tentang mindset, bagaimana membangun passive income, strateginya, taktiknya seperti apa, bahkan sampai jenis-jenis passive income yang kamu bisa mulai dengan tanpa modal dan atau dengan modal yang sangat kecil. Jadi ada passive income yang kamu bisa miliki dengan hanya investasi Rp100.000. Itu semua saya ajarkan dalam online course jagoan passive income. Nah, kalau mau ikutan gimana caranya, nanti linknya ada di bawah, kamu tinggal klik aja. Dan cara bayarnya pun macam-macam, bisa pakai QRIS, bisa pakai transfer kalau mau langsung gitu ya, atau mau ngutang juga bisa. Pakai Kredivo, pakai Akulaku, pakai Shopee Pay, Paylater, pakai apa aja bisa. Nah, inilah contoh investasi leher ke atas pakai utang, dimana nanti kamu dari online course-nya kamu belajar bangun passive income, dan setelah kamu praktekkan, mudah-mudahan passive income bisa untuk bayarin kamu ngutang untuk bayar online course-nya. Nah, itu baru keren, dahsyat, luar biasa. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.